Halo adik-adik, di sini Kak Zahwa akan menceritakan sebuah dongeng berjudul Petualangan Kecil Si Tupai Pintar. Begini ceritanya. Di suatu hutan yang hijau dan juga rindang, di mana pepohonan tinggi menjulang seperti raksasa, tinggallah tupai bernama Tupi. Tupi bukan tupai biasa. Ia sangat ingin tahu dan selalu menanyakan segala hal yang ada di lingkungannya. Mengapa burung itu bisa terbang? Ucapnya sambil melompat dari dahan ke dahan. Tupi juga sangat suka mengumpulkan kacang-kacangan. Tapi ia lebih suka lagi belajar hal-hal baru. Pada suatu hari, Tupi mendengar dari temannya bahwa ada buah ajaib yang ada di gunung tinggi itu. Buah itu bisa membuat siapa saja yang memakannya bisa lebih pintar dan juga kuat. Tapi hanya yang baik, jujur, pintar yang bisa mendapatkannya. Tupi tertarik. Ia bermimpi bisa mendapatkan buah itu dan bisa menjadi lebih pintar agar bisa mengajarkan teman-temannya hal-hal baru. Tapi perjalanan ke gunung itu tidaklah mudah. Gunung itu curam, angin yang kencang dan juga sungai yang deras. Tupi harus melewati jembatan kayu yang goyang, hutan yang gelap, dan juga bertemu dengan rubah licik. Aku harus bekerja keras, ucapnya sambil berlatih setiap hari. Tupi mulai berlatih melompat yang lebih tinggi, melewati jembatan kayu, dan juga membaca bintang-bintang di langit untuk menjadi arah dia jalan. Di tengah perjalanan, Tupi bertemu dengan teman baru, kelinci, yang cepat tapi sering malas. Hai Tupi, ayo kita cari jalan pintas bersama. Tupi menggeleng. Tidak kelinci, kita harus bekerja keras. Jalan pintas mungkin lebih cepat. Tapi, bagaimana jika kita tersesat? Awalnya, kelinci merasa marah. Tetapi akhirnya, kelinci setuju dan mereka mulai belajar satu sama lain. Tupi mengajarkan kelinci bagaimana membaca bintang-bintang di langit untuk menjadi arah jalan, dan juga kelinci mengajarkan Tupi bagaimana cara melompat yang lebih tinggi. Namun, ada tantangan terbesar. Di hutan yang gelap, mereka bertemu dengan rubah yang licik. Halo teman-teman, ayo ikuti aku. Aku tahu jalan ke buah ajaib itu, ucap rubah. Tupi bingung dan juga curiga. Mengapa kamu ingin membantu kami? Ucapnya. Rubah tertawa. Hahaha, karena aku baik, tapi kalian harus janji memberikan aku setengah dari buah ajaib itu. Awalnya, kelinci setuju, tapi tidak dengan Tupi. Tupi teringat perkataan neneknya, bahwa harus selalu jujur dan jangan mudah percaya dengan janji manis. Tupi akhirnya menguji rubah. Kalau kau benar-benar baik dan ingin memberikan jalan, berikanlah, tanpa memberikan syarat. Rubah kesal dan pergi meninggalkan mereka berdua. Ternyata, rubah memang benar ingin menipu dan juga berbohong kepada mereka. Berkat kejujuran Tupi, mereka akhirnya selamat. Kerja keras dan jujur adalah kunci kelinci. Kelinci meminta maaf. Maaf, Tupi. Aku hampir salah. Terima kasih telah mengajariku. Akhirnya, setelah berjalan berhari-hari di hutan itu, mereka sampailah di puncak gunung. Buah itu terlihat sangat bersinar seperti matahari. Mereka berdua langsung memakannya. Setelah memakan buah itu, Tupi dan juga kelinci merasa lebih pintar dan juga kuat. Tupi bisa mengingat semua nama-nama bunga yang ada di hutan, dan juga kelinci bisa berlari tanpa merasakan lelah. Yang terpenting, mereka belajar bahwa pengetahuan itu harus dibagikan. Setelah pulang dari hutan, Tupi langsung mengajarkan temannya
mengajarkan burung cara terbang lebih aman, kelinci mengajarkan cara mencari makanan, dan juga Tupi mengajarkan rubah agar bisa lebih baik dan selalu jujur. Hutan menjadi tempat yang sangat aman dan juga bahagia karena mereka belajar bersama dan hidup dengan tentram. Dan Tupi tetap menjadi tupai yang rajin belajar. Dia tahu bahwa petualangan itu bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga belajar dan juga bekerja keras. Pengetahuan itu seperti kacang, ucapnya. Semakin ditanam, semakin juga banyak yang tumbuh. Sampai jumpa.